Monggo. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Langsung saja. Nama Agustinus Widiantoro, RT 1 RW 13 Cikarang. Saya akan mengajukan pertanyaan. Apabila terpilih jadi lurah Sumber Arum, langkah konkret apa untuk mensejahterakan rakyat Sumber Arum? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian monggo Pak Indro menjawab 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam misi saya, yakni meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia, potensi usaha mikro, pertanian, perikanan, peternakan, teknologi, media sosial, dengan konsep pembangunan yang bersinergi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumber Arum. Maka berbicara pada misi ini, saya menetapkan suatu strategi nyata berkaitan dengan kehidupan usaha-usaha yang ada di Sumber Arum ini, UMKM. Kemarin tentunya sama dari 5 kandidat, 4 kandidat yang lain, kita pasti kemudian seperti Pak Jokowi belusuan ke sana kemari. Nah, dari situ kita bisa melihat ternyata Sumber Arum ini kaya akan potensi. Banyak kerajinan-kerajinan dan UMKM yang hingga saat ini itu sudah bertumbuh kembang, tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk bagaimana usaha ini bisa eksis keluar. Nah, seperti tadi saya sampaikan di muka, bahwa disinilah keberadaan pemerintah desa itu bisa mengupayakan bagaimana sumber-sumber potensi yang ada di Sumber Arum ini bisa terangkat. Tadi saya mengatakan bahwa ke depan tentunya pihak pemerintah desa bisa menjadi pintu gerbang untuk semua potensi yang ada di sini. Pintu gerbang di sini tentunya berkaitan dengan bagaimana setiap upaya dan usaha-usaha mikro yang ada di Sumber Arum, entah itu usaha mikro bentuk kerajinan, perikanan, kemudian juga pertanian dan sebagainya, ini bisa kemudian terakses sedemikian rupa keluar, sehingga pemerintah desa mempunyai kemampuan untuk mengangkat usaha-usaha yang ada ini. Coba kita bayangkan ketika web Sumber Arum ini kemudian bisa hidup, kemudian terakses keluar, maka tentunya tidak menutup kemungkinan yang sudah pernah yang tadi juga disinggung oleh salah satu calon dari Pak Lurah, ya, adanya investor yang mungkin dan sangat mungkin bisa masuk ke kelurahan Sumber Arum ini. Satu contoh, di Kolowenang, mungkin tepatnya Mas Bayu, ada peternakan kambing yang sedemikian luar biasa. Bahkan didatangi dari saudara kita dari luar Jawa, bahkan belajar di sana. Nah, kenapa? Kita dari pemerintah desa, saya kira bisa menyelenggarakan suatu event, suatu pertemuan dari mereka-mereka yang berhasil ini untuk ilmunya ditanamkan kepada masyarakat Sumber Arum, termasuk adanya showroom yang nanti akan kita buka untuk upaya itu. Terima kasih. Kemudian kami silakan untuk menjawab nomor urut 2 Pak Sukamto. Bukan. Terima kasih waktunya. Langsung saja saya jawab. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Sumber Arum? Barangkali saya sedikit mengulang tentang misi yang sudah saya sebutkan di depan, bahwa salah satu langkah saya untuk bagaimana rakyat masyarakat Sumber Arum itu lebih sejahtera. Kita melihat bahwa di Sumber Arum ini adalah rata-rata adalah di bidang pertanian. Maka kemudian salah satu kendala yang dihadapi adalah tidak terpenuhinya pengairan di lahan-lahan yang itu termasuk lahan hijau. Saya tidak akan mengatakan akan menambah debit, tidak. Tapi yang saya katakan adalah bagaimana mengatasi kebocoran saluran-saluran yang menuju ke arah lahan pertanian. Salah satu contoh yang tadi saya sebutkan adalah saluran di hilir Bendung Ploso. Jadi permasalahannya bukan ingin menambah debit, tapi bagaimana saluran hilir Ploso itu yang kebocorannya sangat parah itu bisa teratasi, sehingga pemenuhan air untuk kebutuhan pertanian dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Sumber Arum itu bisa tercapai. Kemudian juga mendorong ekonomi kerakyatan. Ya,
seperti contoh tadi saya sebutkan bahwa selama ini usaha di bidang perikanan, peternakan mengeluh karena apa? Sewa tanah kas untuk kegiatan kemasyarakatan itu sama dengan sewa tanah kas untuk kegiatan bisnis seperti pabrik gula. Maka salah satu upaya saya untuk supaya perekonomian di bidang pertanian, di bidang perikanan, peternakan itu lebih terdorong, maka akan kita berikan fasilitas berupa sewa tanah kas lebih murah. Kemudian tentunya juga sudah saya sebutkan di depan bahwa kita akan mengadakan satu pelatihan yang memberikan kesempatan bagi ibu-ibu rumah tangga yang bisa meningkatkan ekonomi keluarga dengan melakukan industri pengolahan makanan, di mana industri pengolahan makanan itu merupakan industri yang tidak pernah lapuk, tidak pernah lekang oleh waktu, sepanjang masa dibutuhkan, sehingga ini adalah satu peluang bagi warga masyarakat Sumber untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di bidang industri makanan yang ini bisa dilakukan oleh seluruh rumah tangga di desa di Kelurahan Sumber. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kamto. Kami silakan Pak Amin bisa menjawab dari sekarang. Langsung saja, jadi untuk mewujudkan masyarakat Sumber yang sejahtera itu tidak bisa langsung duduk, tapi melalui proses. Nah, sehingga proses yang kami lakukan pertama di bidang pertanian, kami juga akan mengadakan pelatihan pembinaan bagaimana membudidayakan pertanian, peternakan dan lain-lain ini dalam arti pertanian secara umum secara baik, sehingga kualitas dan hasilnya semakin baik, dijual pun akan semakin baik tentunya. Satu itu sudah. Kemudian di bidang UMKM dan lain-lain, saya juga mengadakan pelatihan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait, baik itu pelatihan cara pembuatan, pengepakan, pembungkusan dan lain-lain, termasuk bagaimana pemasarannya, bagaimana manajemennya. Termasuk kalau mungkin memang masyarakat itu sangat membutuhkan alat untuk produksi UMKM yang kurang, kami akan berusaha mencoba membantu mengusahakan alat UMKM itu agar mereka bisa berproduksi dan bisa melakukan usaha di rumah masing-masing sehingga bisa menambah kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Kemudian Pak Yunus, monggo kami persilakan dari sekarang. Ini masalah penting banget. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjawab tentang langkah konkret yang akan dilakukan ketika saya menjadi lurah agar rakyat itu sejahtera, betul nggih? Oke. Jadi mungkin langkah-langkah yang akan kami lakukan, ini bukan akan saya lakukan, tapi sudah dari awal sudah kami lakukan, bahwa visi misi yang kami lakukan, yang kami tuangkan di dalam visi misi ini adalah merupakan kegiatan yang sudah terjadi kami lakukan. Yang pertama adalah tentang pelatihan. Tentang pelatihan kami sudah ditawari Pak, sudah ditawari dari Indotrak. Itu untuk pelatihan operator alat berat. Jadi silahkan nanti ketika saya jadi lurah, dari kaula muda ini untuk bisa direkrut untuk dilatih menjadi operator alat berat. Dan itu sudah ditawarkan kepada kami karena kami sudah menjalin hubungan dengan Indotrak yang saat ini adalah pengadaan berupa lampu surya sel yang sudah dipasang di padukuhan kami, dan itu akan terus berlanjut sampai entah kapan. Itu sudah kami lakukan. Terus di bidang peternakan Pak, bidang peternakan ini kami juga sudah mempraktekkan, yaitu peternakan kambing perah. Kambing perah kami sudah menjalankan itu semua, dan kami juga kalau bisa itu ditarget untuk setor susu itu per hari 500 kg susu kambing perah. Terus di KWT Pak, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar KWT, kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani itu yang terbaik adalah di Sejati Dukuh Pak. Itu sudah kami lakukan. Itu untuk KWT, alhamdulillah
dana-dana yang sudah kami dapatkan itu banyak sekali. Bahkan belum lama ini sebelum kami mencalonkan diri lurah itu juga sudah dapat sumbangan sekitar 25 juta berupa alat masak. Dan dulu juga pernah mendapatkan program apa itu namanya, Lumbung Mataram senilai 11 juta kalau nggak salah. Dan itu masih banyak lagi. Terus ketika saya nanti diamanai untuk menjadi lurah, saya nanti akan membuatkan legalitas hukum untuk UMKM di masing-masing pedukuhan. Tepuk tangan, Pak. Masing-masing pedukuhan akan mendapatkan satu legalitas hukum untuk UMKM. Terima kasih. Terima kasih Pak Anjo. Bu Yati, monggo kami jawab dari sekarang. Terima kasih. Ini sesuai sekali dengan visi saya, yaitu Sumber tangguh, tumbuh, dan sejahtera. Sebelum kita sejahtera, tentunya kita harus tangguh menghadapi segala hal, baik itu persaingan bisnis, persaingan sosial, atau persaingan apa saja. Kita harus tangguh kuat menghadapi bencana seperti bencana alam seperti pandemi kemarin yang sampai saat ini belum selesai. Kita harus tetap kuat. Tumbuh, kita harus tumbuh dari yang tidak mau bekerja terus mau bekerja, dari yang tidak punya bekerja terus mau bekerja akhirnya punya, dari yang tidak mampu akhirnya menjadi mampu. Dari tangguh tumbuh itu akan terwujud nanti sejahtera. Yang tadinya tidak mau bekerja akhirnya mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya, akhirnya akan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, pangan, papan, dan pendidikan juga kesehatan. Itu akhirnya akan terwujud suatu kesejahteraan. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya sesi yang pertama sudah dijawab semuanya oleh 5 calon. Kemudian